Kita sering banget ya mikir kalau bulan Sya'ban itu cuma bulan tunggu sebelum Ramadan. Tapi pernah kepikiran nggak kalau bulan ini sebenarnya adalah gym spiritual kita? Tempat kita pemanasan, latihan beban sebelum ikut pertandingan besar. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas soal itu. Coba saya tanya deh, persiapan Anda buat nyambut Ramadan udah sampai mana nih? Eits, tapi saya nggak nanya soal nyicil kue lebaran atau milih menu takjil ya. Yang saya maksud persiapan jiwa. Soalnya Ramadan itu kan maraton, bukan lari sprint. Dan garis startnya ya di sini, sekarang, di bulan Sya'ban. Oke, singkatnya, ini yang bakal kita bahas. Pertama, kita bakal bongkar makna asli Sya'ban yang mungkin banyak dari kita lupain. Terus, gimana caranya ngumpulin air spiritual? Tenang, nanti saya jelasin. Habis itu, kita bakal intip puncak dari semua persiapan ini, yaitu satu malam super spesial. Dan terakhir, kita masuk ke bagian praktisnya. Amalan apa aja yang bisa kita lakuin dan apa sih artinya? Yuk, kita langsung mulai dari bagian pertama, bulan persiapan yang terlupakan. Kenapa terlupakan? Karena ternyata nama Sya'ban itu sendiri udah ngasih kita petunjuk besar tentang fungsi bulan ini. Menurut Ustadz Adi Hidayat, kata Sya'ban itu asalnya dari kata tasya'ab. Artinya apa? Artinya itu menyebar atau berpencar dalam kelompok-kelompok. Nah, ini jadi menarik banget karena ternyata ini ada hubungannya sama kebiasaan orang Arab zaman dulu, bahkan sebelum Islam datang. Jadi ceritanya gini, dulu di bulan ke-8 ini orang-orang Arab itu bakal menyebar, berpencar buat cari sumber air. Kenapa? Buat persiapan menghadapi bulan ke-9 yang panasnya luar biasa, yang mereka sebut Ramadan. Dari kata Romda, artinya panas yang membakar. Nah, Islam datang, nama bulannya tetap sama, tapi maknanya di-upgrade. Pencarian air fisik itu diubah jadi metafora pencarian air spiritual. Kita disuruh menyebar untuk cari ilmu, cari pahala, sebagai bekal buat menghadapi panasnya Ramadan yang bakal membakar dosa-dosa kita. Keren ya? Nah, ini nyambung banget ke bagian kedua, mengumpulkan air spiritual. Jadi, apa sih air yang dimaksud ini dan gimana persisnya cara kita ngumpulinnya? Di Al-Quran sendiri, Allah bilang kalau dari air, Dia menciptakan segala sesuatu yang hidup. Air itu kan sumber kehidupan. Nah, dalam konteks spiritual, amal soleh, ilmu, zikir, itu semua adalah air yang menghidupkan lagi hati kita yang mungkin lagi kering kerontang. Biar subur lagi, biar siap ditanami kebaikan-kebaikan pas Ramadan nanti. Jadi, ini intinya. Kalau Ramadan itu tugasnya membakar dosa, maka Sya'ban ini waktunya kita ngisi penuh tangki air spiritual kita. Bekalnya apa? Ya sholat, ya sedekah, dan yang paling utama, puasa. Anggap aja ini nutrisi buat jiwa, biar kita nggak dehidrasi spiritual pas masuk Ramadan. Dan ini bukan cuma teori loh, ini sunnah. Nabi Muhammad SAW sendiri mencontohkan langsung. Banyak hadis dari Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah yang bilang kalau Rasulullah itu paling banyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Ini kayak training montage-nya beliau, biar otot spiritualnya terlatih, staminanya kebangun, jadi pas Ramadan tiba, ibadah itu terasa ringan, ngalir gitu aja, bukan jadi beban. Oke, di tengah-tengah masa latihan dan pemanasan ini, ada satu malam yang jadi puncaknya. Satu malam yang jadi klimaks dari semua persiapan kita di bulan Sya'ban. Menurut Imam Syafi'i, seperti yang sering dikutip oleh K.H. Fakhruddin Al-Bantani, dalam satu tahun itu ada 5 malam di mana doa kita dijamin gak akan ditolak. Ini malam-malam di mana gerbang langit itu lagi kebuka lebar-lebarnya. Kelima malam itu adalah malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam pertama bulan Rajab, dan ini dia jagoannya, malam Nisfu Sya'ban alias malam tanggal 15 Sya'ban. Fakta bahwa malam ini masuk ke daftar The Big Five ini nunjukin betapa luar biasanya malam Nisfu Sya'ban. Saking mustajabnya doa di malam ini, ada cerita lucu nih. Ada seorang pemuda yang udah lama jomblo berdoa khusyuk. Ya Allah, hamba ingin sekali hidup hamba ini dikelilingi wanita. Apa yang terjadi seminggu kemudian? Doanya terkabul. Dia jadi tukang sayur keliling yang tiap pagi dikerumungin ibu-ibu komplek. Makanya hati-hati sama doa Anda ya. Ada lagi. Ada bapak-bapak berdoa, Ya Rob, aku ingin semua orang tunduk dan nurut sama perintahku. Seminggu kemudian, dia jadi tukang cukur. Mau jenderal bintang 5, mau kiai besar, semua harus nurut kalau dia bilang, Pak, miringin kepalanya. Intinya apa? Malam Nisfu Sya'ban ini beneran powerful, jadi berdoalah yang spesifik.
Oke, kita udah tahu betapa istimewanya malam ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, amalan dan maknanya. Terus, apa dong yang harus kita lakuin di malam nisfu Sya'ban? Dasarnya jelas banget. Ada hadis dari Imam Ali yang diriwayatkan Ibnu Majah, di mana Rasulullah bersabda, kalau malam nisfu Sya'ban tiba, maka hidupkanlah malamnya dengan ibadah, dan berpuasalah di siang harinya. Ini udah kayak instruksi langsung, jelas dan padat. Nah, salah satu tradisi yang indah dari para ulama kita adalah membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Ini bukan sekedar baca, tapi ada niat khususnya di tiap bacaan. Yang pertama, niatkan supaya dikasih umur panjang yang barokah dalam ketaatan. Yang kedua, niatkan supaya dilindungi dari segala bala dan musibah. Dan yang ketiga, niatkan biar hati kita selalu merasa cukup dan hanya bergantung sama Allah, bukan sama makhluk. Komplit banget kan? Terus kenapa harus 3 kali? Nah, disinilah letak kejeniusan para ulama. Ternyata ini bukan angka asal-asalan. Membaca surat Yasin yang sekitar 3,5 halaman sebanyak 3 kali, itu jumlah halamannya kurang lebih setara dengan membaca 1 juz Al-Quran. Jadi, ini bukan cuma ritual, ini latihan. Kita lagi di training biar terbiasa sama ritme 1 juz per hari buat Ramadan nanti. Cerdas banget kan? Jadi, setelah kita lihat Sya'ban dari sudut pandang yang baru, bukan lagi sebagai bulan penantian, tapi bulan persiapan yang aktif. Pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Bekal spiritual apa nih yang mau mulai Anda kumpulkan di sisa bulan Sya'ban ini? Mau mulai rutin puasa Senin Kamis? Atau nambah porsi baca Quran? Atau memperbanyak doa? Apapun itu, ingat, Ramadan terbaik Anda dimulai dari persiapan yang Anda lakukan hari ini.